Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untuk. Nah, pengantin baru. Pengantin baru. Siapa kita? Bukan. Pengantin lama. Pengantin baru itu adalah momen di mana sedang menikmati masa-masa indah. Betul. Honeymoon. Terus saling mengenal satu sama lain, ya nggak? Benar. Gitu. Tapi kali ini kita akan ketemu dengan pengantin baru yang sudah berpengalaman. Oh, bisa gitu ya, pengantin baru tapi yang sudah berpengalaman. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat dulu seperti apa profil mereka ini dia. Ini dia. Assalamualaikum, teman-teman Cerita Untung. Vena Melinda dan Ferry Irawan telah menjalani hidup sebagai sepasang suami istri sejak menikah pada 7 Maret lalu. Keduanya kerap terlihat kompak dan mesra hingga disebut sebagai pasangan bucin. Aduh, gemes banget deh. Kali ini mereka membagi kisah bucin mereka nih di Cerita Untung. Tapi pertama kali ketemu dia kan lagi main handphone tuh, gue dari belakang. Dia lagi madep sana nih. Pas assalamualaikum, pas ditengok kita berapa second tuh yang tatap-tatapan nggak mata. Jadi aku langsung lihat mata dia langsung lihat mata aku. Gitu. Oh, bagaimana sih awal kisah asmara mereka? Benarkah Vena Melinda malah marah-marah saat Ferry Irawan menyatakan perasaannya? Aku malahin abis. Udah ketemu berapa kali? Baru ketemu berapa kali dia langsung nyatainnya tuh kayak anak SMA yang sok megang tangan terus boleh nggak mulai saat ini saya jadi teman spesial kamu. Kabarnya Ferel dan Atta sempat tidak merestui. Daripada penasaran, kita langsung aja cari tahu yuk kisah mereka di Cerita Untung. Eits, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, pas sudah nggak asing lagi karena yang prianya ini saya tuh udah ngeliat, di majalah dia di mana-mana, sinetron ada di mana-mana dia. Yang wanitanya juga begitu juga gitu. Di kalangan wanitanya dia model wanita, di kalangan pria model pria gitu. Tapi apakah mereka adalah pasangan yang CLBK atau bukan? Nah, Langsung kita tanya. Ini dia ada Mbak Vena dan juga Mas Ferry. Waalaikumsalam. Dan kali ini juga ditemenin sama Fania. Halo Fania. Loh kok gitu. cantiknya ada langsung pipitnya ya. Iya, langsung pipitnya dalam banget. Itu. Waduh. Makasih Om. Tuh. Oke, nah ini kita seneng banget nih akhirnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Bener. Apalagi kita juga kemarin baru datang juga ke acara resepsinya. Alhamdulillah. Waduh, makasih. Kapan kita collab ya sama Cerita Untung. Masya Allah banget. Cukup fenomenal ya ibaratnya. Fenomenal banget. Jadi proses gitu. dari deketnya sampai kemudian nikahnya gitu kan, kita lihat unyu-unyu gitu ya ibaratnya. Walaupun saya rasa bahwa mereka sudah berpengalaman untuk masalah. Nah, kita pengen tahu dulu nih. Kita awalnya taunya mereka nih pasti cinta lama bersemi kembali. Gitu. Nah, kira-kira klarifikasinya gimana? Benar atau enggak? Sebenarnya bukan, karena kita dari dulunya dari tahun 90-an sampai akhirnya kita ketemu pada saat nge-vlog 2021 ya. 2021 itu nggak pernah sama sekali kenal pun nggak. Dari tahun 90 sampai Nggak 2001. Sebenarnya kalian ini di era Tengger Oti yang sama kan ibaratnya? Sama, saya kan. Tapi aku lebih senior. Karena kan aku lebih dulu ya di dunia entertainment ya. Kalau sinetron ya model. Kalau Abi ini kan 6 tahun di bawah aku umurnya. Jadi aku Iya loh, ternyata Oh gitu? Mbak Vena lebih senior dibandingin Mas Ferry. Cuma sekarang lebih kelihatan tua gue. Kita bahas siapa dia sebenarnya dulu. Untuk anak milenial saya belum tahu. Lihat nanti ada videonya. Iya, jadi kita emang bener-bener nggak pernah ketemu karena begitu aku keluar dari Multivision, Ferry baru masuk di kontrak eksklusif. Jadi aku nggak pernah ketemu sama dia. Baru setelah 2021 aku bikin YouTube channel, baru tuh ini yang namanya Ferry Irawan. Tapi waktu itu dia masih lemes, masih baru sembuh dari sakit, jadi nggak masuk kriteria gue gitu. Oh, jadi waktu nge-vlog lemes, gini. Tanya, apa kabar? Ngomongnya pelan banget. Kan aku nggak suka, nggak maco kan. Dijak ngomong, gimana Mas Ferry? Kok kan lincah ya jadi. Dijawabnya,
Aku sampai gitu ngomongnya nggak ada suaranya. Oh mungkin Mas. maksudnya mengedus kali. iya, iya. Apa? Jadi lebih dekat. Kok kena sih? Iya. Oh nggak sengaja kena gitu ya? Bukan mau halalin aja yuk. Masuk dia. Masuk tuh barang. Ini menarik ya. Nggak suka aku. Awalnya? Iya, iya, first impression aku. Tapi lucunya kita pakai baju yang kembar, padahal nggak janjian. Ya nggak janjian lah baru kenal. Iya, nah maksudnya kan Udah kayak udah feeling. Dia pakai baju biru, feeling blue banget. Jadi Iya lah. dia dateng kan, aku kan emang nggak pernah ngeliat dia sesungguhnya Ferry Irawan kayak apa. Tahu kan memang berita-beritanya, tapi lagi sakit gitu kan. Sementara aku 9 tahun jomblo, cari yang sehat dong kan. Nggak mungkin gue cari yang sakit. Iya. Terus saya ketemu lagi. Saya. Terus dia gitu pas ketemu, ya dia nggak ada kumisnya, aku nggak suka cowok nggak ada kumis kan, dia nggak ada kumisnya, terus dia gitu, ya pokoknya masih lemes, jadi aku pikir wah ini sih kayaknya nggak asik nih gitu. Tapi pertama kali ketemu dia kan lagi main handphone tuh, gue dari belakang, dia lagi madep sana nih, pas assalamualaikum pas nengok, kita berapa second tuh yang tatap-tatapan nggak Mata, gitu, jadi aku langsung lihat mata dia langsung lihat mata aku. Gitu. Oh. Jadi tenggelam dalam pandangannya. Gitu. Oh pertama kali ketemu Langsung itu. nanar Iya, pandangannya. jadi kalau di sinetron tuh langsung zoom in mata Zoom in. sama. Terus Iya, ada mata. jeng-jeng, shot jeng-jeng. Ada tuh ya jeng-jeng shot ya. Jeng-jeng shot ngomongnya. Jadi waduh. Iya itu, dan dia sama maknya dong, karena dia sama maknya. Dia anterin waktu Dia itu. tuh sama maknya, dan maknya juga waktu itu Mami Nur pakai baju yang sama gitu. Jadi semuanya biru. Jadi semua biru, pakai biru. jadi kita bingung, kok kita ini banget. Nah setelah itu baru seminggu kemudian, karena waktu ngobrol aku ngeliat Ferry ini kayaknya orangnya sama ibunya tuh baik, sopan. Jadi aku pikir kalau jadi sahabat nih orang oke nih. Oh, Karena 9 sempat tahun. kepikiran ke sana. Iya, karena 9 tahun sendiri orang tuh aku tuh nggak pernah punya orang yang bisa jadi sahabat. Selalu semuanya pengen kalau nggak jadi istri kedua. Tawarannya tuh gitu-gitu. Pernah aja dia tawarin. Banyak modus lah, jadi nggak asing. Nah kalau aku ngeliat Ferry, pertama dia udah nggak ada siapa-siapa, maksudnya enak lah kalau jadiin sahabat. Tapi aku nggak pengen dia jadi pacar, makanya waktu aku telepon, Fer, aku pengen deh punya sahabat. Aku bilang gitu, boleh nggak kita jadi sahabat? Dan dia kan agamanya tuh bagus ngomongnya. Jadi aku pikir Terus wah ditanya, aman, dia nggak bakal genit, nggak bakal modus. Dan dia tanya waktu itu, gitu. boleh nggak aku tanya kamu belajar agama di mana? Iya, Gitu. jadi pokoknya sahabat aja lah. Gitu. Oh. Ternyata seminggu kemudian dia nyatain, aku marahin. Ini orang berani banget nyatain gue gitu. Wah, aku marahin abis. Udah ketemu berapa kali? Baru ketemu berapa kali dia langsung nyatainnya tuh kayak anak SMA yang sok megang tangan. Terus boleh nggak mulai saat ini saya jadi teman spesial kamu? Langsung keluar dong taring gue. Tau nggak kalau saya ini sekarang cari tuh leader bukan cari suami begini. Terus di samping gini, udah tenang. Anggap aja itu intermezzo nggak jadi. Gue bilang gini. Jadi bro pada saat itu Terbongkar. gue bilang gini. Gue ngomongnya perasaan satu kata dijawabnya 1000 kata. Oh udah gitu dia pakai gini-gini. Gue bilang, ini bukan kampanye kali. Ya udah agak omongan saya tadi intermezzo. Beneran lucu banget sih. Waduh. Aku nggak suka gitu. Kok dia nyatain? Kok gitu. dia seminggu berapa kali ketemu? Enggak, jadi abis ngevlog tuh sebenarnya bukan seminggu, maksudnya seminggu durasi kita jalan. Jadi setelah ngevlog tuh ada sebulan lebih kita tuh nggak pernah kontak-kontakan. Pokoknya udah abis ngevlog, terus dia kirim kue, aku buat testimoni, makasih ya udah kasih kue gini-gini kan. Habis itu lost kontak sama sekali. Nah pada akhirnya sampai akhirnya telepon, yaitu boleh nggak saya jadi sahabat kamu, terus kamu belajar agama di mana? Karena Vena tahu at that time gue tuh berada di at the lowest point ya dalam hidup. Pada saat itu lagi memang memutuskan untuk belajar mendalami agamanya Allah. Jadi memang pada saat itu banyak ustadz-ustadz bilang, guru-guru bilang kalau kita memutuskan untuk hijrah lebih menjadi istiqomah, tawakal, tawadu, biasanya akan ada ujiannya gitu kan. Karena kan kita mau naik kelas pun kan ada ujiannya. Akhirnya benar memang pada saat memutuskan itu datangnya tuh bersama semua. Karir, rumah tangga, kesehatan itu benar-benar datangnya bersama. Cuma pada saat itu yang kok kalau kita berpikir secara manusiawi kok begini banget ya. Tapi pada saat itu akhirnya banyak masukan dari guru-guru, udah mas banyak sujud minta. Nah pada saat itu terjadi memang
44 tahun selama hidup baru pertama kali ya kalau kita bicara ke Mekah atau Madinah nangis itu wajar ya, kita ngeliat Ka'bah terus ada di Raudah. Ini ada di Indonesia kebetulan di rumah nyokap itu tahajud nangis sejadi-jadinya. Sampai badannya gemeter semua, kayaknya udah pokoknya itu nggak berhenti dari mulai takbir tuh udah air mata netes terus gitu. Jadi ibaratnya ya Allah kalau memang ini semua sudah kehendakmu, aku insya Allah aku belajar ikhlas. Ketika itu lagi ngarepnya ke apa? Ke kesehatannya? Pokoknya apapun yang Allah kasih itulah yang terbaik. Satu, kalau kita memang terima dengan hati yang ikhlas, insya Allah sakit kita akan menjadi penggugur dosa. Insya Allah. Ya kan? Terus kedua, pada saat itu udah nggak mikir yang apa-apa segala macam, udah deh pokoknya sampai sahabat juga pada ngebantu ya soal untuk pengobatan apa segala macam. Pokoknya udah bener-bener lowest point banget lah gitu. Sampai satu ketika tuh doa minta, ya Allah kalau memang masih ada jodoh, pengen banget saya ngerasain tuh perhiasan dunia. Sebaik-baiknya perhiasan dunia kan wanita yang soleha ya. Terus memang ada satu doa lagi, kan aku banyak ponakan nih. Pengen banget ngerasain kan kadang-kadang kok, kapan dong ini pengen nggak sih lo punya anak? Ya pengen lah, cuma kan sama siapa? Ya tiba-tiba akhirnya itulah ketemu sama Vena terus dapat Fania juga. Jadi kayak komplit Benar, ya. waktu itu beberapa momen yang lalu itu sempat memang kan kita pengen dengar berita juga Ferry sakit kan? Iya. Sakit apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu udah dia sejenis kanker syaraf motorik ya, dystonia itu udah stage 3 sih. Oh ya? Udah, jadi Kanker, 99 ke 2001 tuh pembuluhnya udah pecah semua. Jadi sampai terakhir itu waktu kemarin kambuh tuh 4 hari berturut-turut tensinya itu 240/170. Tinggi banget ya. Nah, terus turun-turun ke 220, 230. Tapi bawahnya dia stay di 170, 160. Gitu, dan itu udah pusing, terus tangan udah lemas semua, udah sakit aja. Tapi ya alhamdulillah cuma bisa berdoa aja udah. Belajar untuk Terburuknya apa kata dokter dulu? Kalau dulu 99 ke 2001 memang udah divonis 4 bulan lagi masa hidupnya. Oh gitu? Dokter udah sampai ngomong kayak gitu? Hampir semua rumah sakit. Sampai ada salah satu dokter tuh yang udah hands up benar-benar, aduh saya nyerah mas, udah ini tinggal tunggu mukjizat aja. Karena secara teori kedokteran memang belum ada obatnya. Karena penyakitnya itu penyakit langka yang 1 banding 1 juta orang. Nah, sekarang ini udah sehat lagi nih? Ya alhamdulillah, sebelum ketemu Vena tuh ya itulah makanya banyak support dari orang tuh karena harus suntik, minum obat, bolak-balik rumah sakit. Itu yang kedua kali ya serangan. Ya serangan yang kedua kali kemarin 2021. Tapi alhamdulillah sejak ketemu sama belahan jiwaku sekarang ini, Obat jadi nih. ya itu benar, percaya nggak percaya, believe it or not, ya itu udah sampai suster rumah sakit tuh, Pak nggak ke dokter, ini udah skip berapa kali, terus disuntik ya. Obat udah lepas juga. Padahal obat ada standby sih, standby karena kan itu takut ada serangan lagi ya. Ya alhamdulillah sampai detik ini. Masya Allah, Allah ini ya Masya mudahkan Allah. semuanya. Ini jadi dulu sih cuma mau nanya nggak enak ya kan. Zaman itu ya kita mau ngajakin ke pengajian waktu itu kan. Kalau nggak salah lagi sakit itu ya. Pas lagi sakit. Lagi sakit itu ya. Lagi sakit. Aduh alhamdulillah. Terus kemudian justru diketemukan dengan seseorang yang kita pikir dulunya adalah ini CLBK kayaknya. Nggak taunya justru baru kali ini ketemu. Baru kali ini. Dalam proses sampai akhirnya Tadi sempat marah-marah juga, nyatain cinta, terus akhirnya bisa mau atau nah gimana? itu jadi setelah aku marah-marahin 2 hari kemudian kan dia bilang udah lupain dan anggap aja aku teman kamu lagi, kita sahabatan lagi. sampai kamu menemukan orang yang benar-benar bisa kamu jadikan suami kamu, baru saya keluar dari kehidupan kamu. Nah setelah dia ngomong gitu aku merasa oh ini orang baik ya. Biasanya kalau orang aku tolak gitu kan cabut, Dia langsung mundur ya. dan nggak mau kenal lagi, tapi dia masih mau. Ya udah, nah 2 hari kemudiannya pas lagi azan aku bilang sama Abi, kan dia katanya udah bisa pas jadi. lagi main nih ke apartemennya silaturahim, terus pas azan maghrib. Nah, saya bilang coba jadi imam aku kan.
Aku tes. Jago tes. nih. Nggak taunya pas dia lagi jadi imam, aku bener-bener ngelongok, takjub karena tajwidnya tuh bagus banget. Kemudian doa-doa pendeknya tuh yang nggak pernah aku denger sebelumnya, karena kan aku kan terlahir ibuku kan non muslim ya, jadi aku belum pernah istilahnya diimamin orang yang bagus gitu ya, lafaznya semuanya. Jadi aku langsung yang tadinya marah sama dia tuh langsung begitu dia balik selesai aku langsung salim, padahal aku nggak akan pernah melakukan itu kepada siapapun. Karena aku tiba-tiba respect dan aku tiba-tiba Itu merasa, kaget, momen itu kaget. Jadi selesai doa, tutup, wassalamualaikum gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Aku balik, dia langsung cium tangan. Kaget. Dia juga langsung cium tangan. Tapi dalam hati, makanya jangan nolak-nolak. Kenakan lo gitu. maksudnya di dalam pikiran aku dan aku langsung yakin bahwa dialah suamiku, karena 9 tahun selama aku sendiri kan doaku selalu ya Allah kasih saya suami yang bisa jadi imam. Yang selalu mengimami semua sholat saya loh, misalnya ngomong gitu. Jadi itu terjawab banget dengan tiba-tiba aku yakin aja, dan aku langsung posting besoknya, langsung rame kan, karena mamaku sendiri nggak pernah aku mintai pendapat, apalagi Feral, apalagi Atala, jadi semua tuh shock gitu. Kok nih orang tiba-tiba pacaran sama orang ini gitu. Sementara orang itu beritanya lagi jelek banget gitu. Bulan apa tuh ya? Itu bulan Oktober. Oktober November. Ya Oktober akhir lah. November. Iya. Kita jadian tuh November 2020. 2021. 21. Dan Oh, memutuskan kemarin ini? menikah. Iya. Iya, dan memutuskan Cepet banget berarti menikah. prosesnya untuk Iya, habis itu nikah. Prosesnya cuma 2 bulan. 2 bulan itu persiapan menikah. Jadi begitu aku salim tuh aku sudah yakin dialah suamiku. Sesimpel itu, benar aku tuh bukan orang yang seperti itu. Aku single mom 9 tahun, pasti aku harus cari orang yang mungkin Selektif lebih gitu ya. ya lebih lah dari aku secara finansial, secara apapun. Tapi entah kenapa di hari itu sesimpel itu, dia nggak usah ngerayu, dia nggak usah, dia bisa jadi imam aja, aku langsung mau dan langsung jatuh cinta sama dia. Ini kan jatuh cinta pada saat sholat ya. Dan Ferry kan nenek keduluan tuh. Apa yang membuat apa namanya kan Ferry tuh nembak saat itu? Apa di poin apa yang akhirnya? Sebelum Iya, sebelum Iya, kejadian sholat. kenapa yakin gitu Jadi, nembak apa sih? pertama kali jalan tuh dia ngajakin olahraga bareng. Terus kita pagi-pagi ke PIK. Cuma lari jalan pagi, lari pagi. Terus Pik baru itu ya? ya PIK yang 2 tuh, PIK Yang 2. baru, Yang baru kan. Terus pada saat kita habis olahraga, lagi duduk, terus lagi breakfast gitu, ada mas-mas sama mbak-mbak kan minta foto nih. Terus si masnya bilang, Pak boleh nggak saya foto sama istrinya? Hah? Gue bilang gitu. Terus cerita dong sama Vena, tahu nggak tadi orang itu bilang mau foto sama istrinya boleh nggak? Padahal cuma ngucap gitu aja, lucu juga ya gitu kan. Terus yang jalan kedua, baru ketiga terus jalan sama Atala. Waktu itu sama Atala nonton. Nah habis nonton terus tiba-tiba Atala kan ngajakin ke apartemen. Kita pulang terus ngajakin nyanyi kan, karaoke di apartemennya. Nyanyi bareng ya om katanya. Udah nyanyi tiba-tiba bentar aku mau ke kamar dulu kata si Atala gitu kan. Jadi Atala pas masuk kamar dia masih nyanyi. Terus lihat-lihat cantik juga ya, aku bilang gitu kan. Terus dia sambil nyanyi nih, gue berani pegang tangan dong. Tek, padahal kan dia lagi pakai hijab juga kan. Cuma berapa second lepas lagi, takut ntar dimarah gitu kan. Dipikir kurang ajar kan, udah cuma nggak jadi deh. Pas dia selesai nyanyi dibilang, mau nyanyi lagi nggak? Oh nggak, dia dengerin musik aja, gue bilang gitu kan. Dia pasang musik, begitu dia duduk, pegang deh tangannya, beraniin. Tek, kalau boleh saya ngomong, maaf ya, boleh nggak saya anggap kamu dan kedepannya menjadi orang yang spesial di hati saya. Itu kejadiannya pasti itu sebelumnya. Kejadiannya itu. Sebelumnya 2 hari yang pas ditolak. Tiba-tiba dia langsung gitu kan. Langsung marah. Nah, yang ngeberaniin menyatakan itu sih ya apa ya namanya? Ya spontanitas aja sih pada saat itu. Tapi nggak ada modus apa-apa, makanya begitu dia nolak tuh, oh ya udah. Jadi iseng-iseng berhadiah dong. Enggak juga. Ada yang bertanyain ya. Karena kan nggak ada maksudnya modus cuma Niat apa gitu niat dari yang awal. buruk tuh nggak ada. Memang ingin menyatakan aja gitu. Cuma pada saat dia nolak, oh ya udah kalau memang ini udah nggak apa-apa, kita kembali sahabat. Tapi emang benar-benar pada saat itu oh ya udah memang mungkin nggak
berjodoh hanya sebatas sahabat, tapi ya udah no hard feeling gitu loh. Gitu ya, itu 2 hari kemudian. Tapi di dalam pikiran Kak Ferry pernah kepikiran nggak kalau sampai berlanjut jauh kan akhirnya jadi istri nih, ya misalnya kan usia kita mau pacaran lagi kan nggak mungkin gitu ya, langsung jadi istri gitu. Itu memang sudah terproyeksi akan jadi istri atau pacaran dulu nih saat Enggak, itu? Pada saat itu kita kan sama-sama belajar nih. Kebetulan dua-duanya nih udah sama-sama belajar kan. Punya buku pelajaran sebelumnya gitu ya? Iya, banyak. Belajar matematik, belajar itu. Enggak, maksudnya alhamdulillah visi dan misi kita tuh sama. Jadi kita tuh sekarang saatnya sudah memang yang kita kejarkan akhiratnya Allah. Jadi insya Allah kan dunia mengikuti. Jadi karena visi dan misi kita sama, akhirnya ya itulah kita yakin. Dan kita berdua selalu minta petunjuk dari awal tuh, selalu kita nomor 1 melibatkan Allah. Yang kedua kita selalu bilang kita boleh saling mencintai, tapi jangan pernah melebihi cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Terus yang 3 ya udah, pokoknya kita sama-sama istikharah. Itu duanya sama. Kalau memang dia jodoh saya, mudahkan segalanya. Kalau memang bukan, ya pisahkan. Oh, jadi berdua sama-sama sholat istikharah lah gitu masing-masing gitu ya? Jadi aku juga nggak nyangka sih kalau akhirnya kita juga, ya Abi kan benar-benar dari the lowest point ya secara finansial, kesehatan juga baru sehat. Tiba-tiba pas kita mau menikah ada aja ya endorse, ada aja bantuan-bantuan dari Allah. Sampai akhirnya sekarang tuh kita cari duit berdua. Jadi sekarang nih kita tua-tua gini ada aja yang endorse gitu. Tetap ada konsumennya kok gitu kan. Maksudnya alhamdulillah ya, benar-benar rezeki itu ada yang tanpa terus kita kira-kira. Jadi sekarang aku jadi manajernya Abi juga. Jadi semua penghasilannya Abi aku yang manage gitu. Jadi alhamdulillah juga. Dan baru pertama kali dalam hidup bilang, saya tuh pengen memuliakan seorang istri. Di samping seorang ibu udah pasti ya. Itu baru terjadi sama Vena. Dan pada saat awal kita menyatakan tuh, gue menyatakan bilang gini, boleh nggak nanti saya bikin surat perjanjian pranikah bahwa apa yang kamu punya itu adalah punya kamu. Pada saat kita menikah, bahkan sebelum, kalau Allah memberikan saya rezeki itu juga buat kamu. Jadi benar-benar. Jadi memang nggak ada pikiran bahwa apa namanya mengenai materi apa segala macam, jadi nggak ada ya, karena udah pakai perjanjian itu bahkan. Iya, bahkan gue minta gitu kan. Sampai sekarang pun kalau misalnya kita diundang TV atau gue ada kerjaan apa, kayak kemarin ada syuting film, Mas diisi nomor rekening event. Oh, jadi semua istri yang ini semua. Ya, gitu. Jadi pokoknya kebahagiaan gue sekarang adalah kebahagiaan dia. Waduh, Masya Allah. Ini mau tanya dulu sama Tafena nih. Ferry Irawan nih, kalau teman-teman lihat nih videonya ya, nih videonya zaman dulu ya. Dia tuh pria manis ya, ibaratnya dulu kalau rambut begini nih, rambutnya begini nih. Ya. Ada angin gini angin. Ada hordengnya. Ada hordengnya. Gini gila, lagi di pantai man. Tirai ya. Gitu. Nah, itu tipenya kayak dia nih tuh Kurian, Gunawan. Ini mirip-mirip tuh. Mirip-mirip Anjas gitu ya. Nah, dia itu dulu udah pasti banyak banget cewek yang deketinnya, udah pasti. Satu itu, dua dia deketin cewek juga udah banyak pasti. Sebagai seorang wanita, kepikiran nggak apa jangan-jangan Ferry ini modus? Iya. Dia kan melakukan ini mungkin udah 2000-an kali kali gitu. Dan dia udah jago banget lakuin itunya dengan pandangan-pandangan yang kan. Kalau lagi nonton sinetron Ferry, kalau di close sebagian dia, tuh mukanya bisa nyetel ganteng gitu. Matanya bisa agak nyipit yang. Kamu perhatiin banget ya, kan kamu juga fans juga lagi. Maksudnya ada sistem kontrol muka gitu. Dia kalau lagi close up dapat mulu gitu. Ih, ini orang nyetel banget gitu. Pas berantem, gak tau pakai stuntman apa enggak itu berantemnya. Pas lagi close up lagi, ganteng lagi gitu kan. Kebanyakan enggak sih? Nggak pakai. Karena emang dulu dipilih itu karena memang ditanya base-nya apa kan. Dulu kebetulan kan emang IPSI kan. Silat silat. Jadi memang junior dulu tuh atlet jadi. Jadi emang. Terus berantem nggak ada benggapnya, berantem tetep ganteng gitu nggak ada kan jurusnya itu kan? Enggak, kan nggak kena. Kan gini set. Namanya juga sinetron. Pernah kepikiran nggak itu dimodusin kemarin waktu ditembak? Ya makanya kan aku marahin.
Karena aku pikir dia ini rayuan gombal plus playboy cap kampak gitu loh. Berani-berani banget, udah dikasih tahu headline-nya sahabat, sok berani banget, dan aku kan jutek emang orang. Tapi kan sekarang itu kayaknya kalau misalnya perempuan sama laki-laki bersahabat itu kan kayak hampir mustahil nih. Apakah itu sebenarnya kode-kode juga? Enggak sih, aku juga nggak pernah ngomong ini sama orang pengen jadi sahabat orang tuh nggak pernah selama 9 tahun sendiri. Aku orang paling gengsian. Makanya dibilang kayak kulkas kan, saking dinginnya sama laki gitu. Nah cuma sama Ferry aku terkesima dengan waktu aku bikin vlog ya waktu itu, dia begitu memuliakan ibunya, dan aku kan punya 2 anak laki. Jadi ngelihat Ferry itu kayak aku ibunya Ferry yang dimuliakan sama anak laki itu gimana ya? Jadi kayak aku miss berasa, the moment gitu. Jadi aku ngerasa nih orang baik. Karena kalau orang memuliakan ibunya pasti dia memuliakan istrinya, pasti itu. Dan Vena waktu itu lihat pada saat dia kan tahu nih gue benar-benar di titik terendah, tapi kok masih bisa ketawa, senyum, bersyukur. Jadi aku pingin ada di dekat orang-orang yang bisa membuat aku tuh dekat sama Allah. Ya pasti harus sahabatan, sahabat atau berteman lah gitu. Nah jadi aku melihat dia, pertama dia sudah hijrah, nggak mungkin dong dia kurang ajar, nggak mungkin dia ngapa-ngapain aku. Jadi aku ngerasa secure aja, safe aja gitu ya. Safe. Nah perkara aku yakin apa enggak, memang setelah dia jadi imam, aku nggak tahu kenapa aku jatuh cinta sama dia pertama kali. Waktu dia nggak bisa jadi imam, atau mungkin Ferry bukan yang udah deket sama udah hijrah atau apa, mungkin aku nggak akan pernah naksir meskipun dia ganteng. Karena yang kemarin-kemarin ada yang mungkin kaya raya, aku belum tentu aku bisa jatuh cinta. Karena ukuranku tuh bukan kaya, bukan ganteng. Bagaimana dia bisa menjadi imam supaya aku nih sama Allah lebih dekat. Karena kan ujian aku sendiri kan juga nggak mudah, banyak banget. Aku tuh butuh banget bimbingan dari seorang suami yang bisa membuat aku tuh benar-benar istiqomah. Nah itu tuh yang aku pingin banget dari semua doa aku. Dan sama dia, tawakal, tawadu. Iya, dan sama dia sekarang alhamdulillah nih dia galak. Sekarang nggak ada baju ketat. Kedua, niat sholat nggak ada pakai bahasa Indonesia. Nanti setiap hari Kamis nanti jangan kemana-mana, kita yuk baca Quran. Nah kan dari aku kecil terus aku nggak pernah. Setiap Jumat kalau emang kita nggak ada kegiatan, pada asar menjelang maghrib kita doa itu waktu mustajab. Terus kalau aku bilang lebih honornya segini, masa sih Abi dibayar segini? Abi kan dulu kan pemain, nggak boleh ngomong cuma segini. Selalu bersyukur. Jadi banyak hal kecil yang menurut aku tuh aku jadi ya itu tadi. Ketenangan hati yang aku waktu di DPR aku nggak pernah dapetin, meskipun aku waktu itu cari uang yang mungkin nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita benar-benar jadi kreator, kita jadi endorser gitu ya. Jadi ngajarin dia gini, misalnya kita dapat 100.000 sama 1 juta, tapi 100.000 banyak berkahnya, 1 juta banyak mudaratnya. Pilih yang mana? Pilih yang 100.000. Banyak berkahnya kan. Dan kalau kita mensyukuri segala nikmat berkah yang Allah kasih, niscaya Allah pasti akan menambah. Ya kayak kemarin mau liburan, Bi pengen deh liburan ke Singapura, dari mana ya? Gitu. Karena aku bukan tipe istri yang karena cinta sama suami semua tabunganku dihabisin kan, enggak juga kan gitu. Aku orangnya realistis banget. Tiba-tiba nih kita dapat endorse ya, 9 malam di hotel di Singapura. Jadi kita tinggal beli tiketnya doang. Itu boleh nggak gini-gini? Tiba-tiba boleh dikasih. Artinya Abi ngajarin aku kalau kita mau apa mintanya sama Allah. Dan benar, habis itu tiba-tiba ada yang endorse hotel. Kita terus cuma beli pada tiket. saat di Singapura dia bilang, Bi ini ada kerjaan buat aku, tapi aku senam di ini gitu kan. Jangan deh, aku bilang dia kan gitu nggak mau aku senam-senam. Takutnya ada gerakan-gerakan yang mengundang syahwat atau gimana gitu kan. Jadi gimana dong? Ya udah ntar Abi doa dulu ya, minta sama Allah. Alhamdulillah diganti dengan kerjaan honor yang sama dengan kerjaan yang lain. Jadi aku minta jadi model ya, tapi nggak usah senam karena dia nggak pengen aku tuh goyang-goyang lagi depan orang. Jadi memang banyak pembelajaran hidup dari Abi yang aku ambil meskipun usianya muda, tapi aku banyak banget belajar apa itu bersyukur. Jadi memang sesuai doa aku ya, bahwa aku ingin pernikahan yang kedua ini bukan mengandalkan diri kita sebagai manusia bahwa kita kaya, kita akan happy. Siapa yang menjamin? Nggak ada. Yang menjamin itu adalah bahwa kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bisa terus down to earth, bisa terus bersyukur. Ya itu memang gampang diucapkan, tapi pada saat kita dikasih situasi yang benar-benar the lowest point, bisa nggak? Berarti kan aku harus nurunin standar aku misalkan.
Banyak kan teman-temanku kalau gue jadi lo, gue sih nggak mau sama Ferry misalnya. Ya ngapain lo jomblo yang lo nanti kayak begitu kan, banyak omongan seperti itu. Tapi ada juga tuh. Oh banyak di antara teman-temanku aja, lo nggak realistis ya. Dengan CV aku yang pernah jadi politisi di DPR, yang pernah Putri Indonesia. Ya memang kalau hitung-hitungan manusia harusnya cari yang lebih dong. Itu mana namanya pintar Makhluk kata yang- orang kan. Tapi justru makin aku sendiri dan aku makin sering digangguin sama orang-orang gitu, aku makin berpikir bahwa dan buat aku sebagai ibu tuh wah itu udah tersedih selama hidupku. Karena orang tua aku cerai, aku nggak pernah sedepresi itu. Tapi jauh dari anak, buat aku tuh udah nggak gila aja udah bagus aku saat itu. Sementara besoknya aku mesti ke DPR, mesti jadi orang yang politician gitu. Mesti yang tegar, nggak ada apa-apa. Nah, di saat aku suffering, tiba-tiba di 2016 aku baru bangun tidur, aku buka artikel dan ada keluar artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Ya Allah.